Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Pagi ini jumpa kembali dengan Ibu Ana. Ibu akan membawakan tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menyusun cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadi secara tertulis. Apa ya perbedaan menyusun cerita fiksi secara tertulis dengan lisan? Dalam menyusun cerita fiksi secara tertulis, secara lisan, lebih menitik beratkan pada intonasi dan ekspresi dalam bercerita. Sedangkan dalam menyusun cerita fiksi secara tertulis, lebih memperhatikan penulisan tanda baca, huruf kapital, dan catatan penggunaan kalimat. Langkah-langkah menyusun cerita fiksi secara tertulis. Yang pertama, menentukan judul dan tema berdasarkan pengalaman. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menciptakan konflik atau permasalahan. Yang keempat, mengurutkan alur cerita, yaitu awal, tengah, dan akhir. Yang kelima, mengembangkan alur menjadi sebuah cerita. Sedangkan yang keenam, memperhatikan tanda baca, huruf kapital, dan kalimat yang tepat. Baiklah, kita mulai yang pertama dengan menentukan tema dan judul berdasarkan pengalaman. Kali ini Ibu akan memberikan contoh dengan judul Kakakku Tersayang, bertema persaudaraan kakak beradik. Tema ini diambil sesuai dengan hal-hal yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Langkah berikutnya adalah menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam hal ini ada 3 tokoh, yaitu yang pertama Caca. Caca adalah orang yang sabar, penyayang, dan peduli terhadap kakeknya. Sedangkan yang kedua adalah Fahri. Fahri adalah anak yang egois, keras kepala, dan ingin menang sendiri. Sedangkan tokoh yang ketiga adalah Bunda. Bunda adalah seorang penyayang dan sabar. Langkah berikutnya adalah menciptakan konflik atau permasalahan. Konflik atau permasalahan pada cerita ini adalah Fahri kesal karena kakaknya selalu melarang apapun yang ia lakukan. Baik, kita akan menguruskan alur cerita. Pada cerita awal, diceritakan bahwa Fahri kesal karena kakaknya selalu melarang apapun yang ia lakukan. Sedangkan pada tengah cerita menceritakan bahwa Fahri terjatuh dari sepeda. Sedangkan pada akhir cerita diceritakan bahwa kakak Fahri mengobati lukanya dan ia pun menyadari bahwa kakaknya sangat menyayanginya. Langkah berikutnya adalah mengembangkan alur menjadi sebuah cerita. Dalam mengembangkan alur, kita bisa membuat coret-coretan dulu di buku tulis sebelum menjadi sebuah cerita yang sempurna. Langkah terakhir adalah memperhatikan tanda baca, huruf kapital, dan kalimat yang tepat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, nama hari, serta nama bulan. Penulisan awal kalimat pada paragraf agak menjorok ke dalam. Gunakan tanda titik pada akhir kalimat berita, tanda tanya pada akhir kalimat tanya, dan tanda seru pada akhir kalimat perintah atau larangan.
Gunakan tanda kutip pembuka dan penutup saat menuliskan kalimat langsung. Gunakan kosakata yang sesuai dengan EYD dan kata kunci. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh lengkap dari cerita fiksi dengan judul Kakak Super Saya. Fahri adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Umurnya 6 tahun. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Caca. Usia mereka terpaut 5 tahun. Hampir setiap hari Fahri marah-marah pada kakaknya. Ia kesal karena ia merasa kakaknya selalu mengaturnya. Kenapa sih kakak selalu larang-larang aku? Kakak tuh kan bukan bunda, jadi kakak gak berhak larang-larang aku. Teriak Fahri saat Caca menyuruhnya untuk berhenti bermain handphone. Dengan sabar kakaknya berkata, "Kamu sudah terlalu lama main HP, Dek. Kakak nggak mau matamu rusak." "Alah, bilang aja kakak nggak suka lihat aku senang," teriak Fahri sambil membanting pintu kamarnya. Bunda yang duduk tak jauh dari mereka hanya geleng-geleng kepala saat melihat sikap anak bungsunya. "Kakak yang sabar ya. Bunda tahu yang kakak lakukan itu karena kakak sayang adik," ucap Bunda seraya mengusap lembut kepala Caca. Suatu hari Tika sakit. Ayah mengantar Bunda ke klinik yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Maka tinggallah Caca dan Fahri berdua di rumah. "Kak, tolong keluarkan sepedaku dong. Aku mau main sepeda," teriak Fahri. "Dek, ini masih siang, udaranya panas sekali. Lagi pula, jalanannya masih diperbaiki. Berbahaya kalau kamu main sepeda sekarang. Jangan main sepeda dulu ya. Besok saja kalau jalanannya sudah selesai diperbaiki," saran Caca dengan lembut. "Tuh kan, kakak selalu larang-larang aku. Aku malas. Pokoknya aku mau main sepeda. Terserah kakak beri izin atau tidak," teriak Fahri sambil berusaha mengeluarkan sepedanya. Fahri pun bermain sepeda tanpa menghiraukan kakaknya. Karena terlalu asyik bermain, dia tidak menyadari ada sebuah batu besar di depannya. Dia pun menabrak batu tersebut dan langsung membuatnya terpental. Lututnya berdarah. Tangannya lebam terkena stang sepeda. Dia pun perlahan bangun dan berjalan tertatih-tatih. "Kakak, sakit!" rengeknya saat sampai di rumah. Caca yang sedang menonton TV terkejut dan langsung menghampirinya. "Kamu kenapa, Dek? Sini kakak bersihkan lukanya," kata Caca sembari mengambil kotak obat. Caca pun membersihkan luka Fahri dengan alkohol dan menutupnya dengan plester. Caca melakukan dengan hati-hati sehingga adiknya tidak merasa kesakitan. Fahri menatap kakaknya dengan penuh haru. Ia menyesal tidak mendengarkan kata-kata kakaknya. Dengan lirih, Fahri berkata, "Kak, aku minta maaf ya. Aku keras kepala. Aku tidak mendengarkan nasihat kakak. Sekarang aku menyesal." "Ya, Dek. Maaf juga ya kalau kakak terlalu banyak melarang. Kakak lakukan itu karena kakak sayang kamu," jawab Caca. "Ya kak, sekarang aku mengerti." Caca tersenyum melihat Fahri dan langsung memeluk adik kesayangannya itu. Sejak saat itu, Fahri selalu mendengarkan nasihat kakaknya. Fahri sayang dan bersyukur memiliki kakak yang peduli dengannya. Demikian pembahasan kita kali ini, tema 6, tema 3, Bahasa Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.